Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah mensupport kami sehingga kami selalu termotivasi untuk membuat video-video tentang pembelajaran. Semoga ini menjadi amal dan ilmu jariyah bagi kita, menjadi investasi kita yang bisa kita panen sampai besok hari akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dari video-video kemarin paling tidak Bapak Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti. Tapi menurut kami, nuwun sewu, ada sesuatu yang lebih penting untuk kita ketahui. Kalau kemarin kita sudah melihat gambaran bodi mobilnya seperti apa, bannya seperti apa, tapi ada yang lebih penting dari itu. Sebagus apapun mobilnya, tidak akan mungkin berjalan maksimal jika kita sebagai operatornya, sebagai sopirnya tidak mengembangkan skill, tidak merubah pola pikir yang lama. Untuk itu, video kali ini nanti akan membahas mengenai seri membangun budaya positif sekolah. Kami khususkan yaitu tentang growth mindset. Lebih tepatnya bagaimana menerapkan pendekatan growth mindset ini dalam pembelajaran di kelas-kelas. Ada 4 hal yang ingin kami bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu macam-macam pendekatan pola pikir dalam pendidikan. Ada apa saja toh? Nanti kita milih yang mana toh? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Kemudian yang kedua nanti akan mengerucut kepada growth mindset, yaitu manfaat penerapannya dalam pembelajaran. Kemudian setelah nanti kita memahami tentang growth mindset, tentang manfaatnya, kemudian nanti yang ketiga bagaimana strategi menerapkan pendekatan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir nanti tentang bagaimana langkah-langkah kita memfasilitasi siswa dengan pendekatan tersebut. Harapan kami semoga dengan menonton video ini nanti kita punya pola pikir yang sama, yaitu pola pikir yang positif, menganggap semua siswa itu memiliki potensi, semua siswa itu berhak untuk menjadi anak yang berhasil. Kita bahas yang pertama tentang arti dari mindset. Pola pikir itu apa toh? Nah, secara sederhana, pola pikir itu bisa diartikan sebagai cara orang menilai dan meyakini tentang dirinya sendiri. Di antara siswa kita pasti ada anak yang merasa bahwa saya ini bodoh, saya belajar setekun apapun, saya tidak akan mampu memahami pelajaran tersebut. Maka saya yang penting sekolah, tidak dimarahi sama orang tua saya, nanti akhirnya saya juga dapat ijazah. Nah, itu pola pikir. Ada juga anak yang punya pola pikir yang positif. Saya sekolah itu untuk belajar, saya dari rumah itu bodoh, saya nanti pulang harus membawa sesuatu. Saya akan belajar sungguh-sungguh, saya belum paham, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh, nanti akhirnya juga akan paham. Itu juga pola pikir. Dan menurut penelitian, keberhasilan pembelajaran ternyata tidak cuma terkait dengan metode dan strategi mengajar. Bukan hanya soal ganti kurikulumnya saja, tapi yang paling penting adalah pendekatan terhadap pola pikir guru dan siswa. Nanti kita seragamkan pola pikir mana yang terbaik dan nanti kita diseminasikan, kita transfer ke anak-anak supaya memiliki pola pikir yang positif juga. Menurut ahli psikologi dari Stanford University yang bernama Carol Dweck menyatakan bahwa pola pikir itu ada 2. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Kalau pola pikir yang tetap itu menyatakan bahwa kecerdasan, karakter, dan kemampuan kreatif siswa adalah kapasitas yang tidak berubah bawaan sejak lahir. Orang yang memiliki pola pikir ini menganggap bahwa kecerdasan anak itu bawaan dari lahir, bakat dari lahir. Anak itu tidak bakat pinter MTK, berarti saya ajar sebanyak apapun, seserius apapun, anak ini tidak bakal paham. Nah, itu berarti pola pikir yang pertama. Kalau pola pikir yang growth mindset itu melihat kecerdasan, kepribadian, dan karakter seseorang itu berproses untuk menjadi lebih besar, untuk tumbuh karena tantangan dan kegagalan. Orang yang punya mindset seperti ini menganggap bahwa
Memang gen itu mempengaruhi kecerdasan seseorang, keturunan itu mempengaruhi, tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana anak itu mau berusaha, mau tekun, kita beri tantangan, kita beri rangsangan, sehingga anak yang awalnya terlihat bodoh nanti ternyata dia mampu memahami pelajaran kita. Kalau disuruh milih, tentu kita milih yang kedua, yaitu growth mindset, sehingga harapan kita nanti membentuk semua, sekali lagi semua peserta kita memiliki kemampuan, memiliki bakat, memiliki peluang untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, teori pendekatan growth mindset ini didukung banyak sekali teori. Di antaranya adalah teori The Law of Attraction, yaitu sebuah kepercayaan atau keyakinan bahwa alam semesta ini menciptakan dan menyediakan bagi kita apa yang menjadi fokus pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, maka hal-hal positif akan terjadi pada kita. Sebaliknya, kalau mikirnya hal-hal yang negatif, maka yang terjadi juga hal yang negatif. Semua benda di dunia ini kan terdiri dari ion-ion. Nah, ion-ion yang sejenis itu akan saling tarik menarik. Kalau pikiran kita positif, maka energi positif di alam ini juga akan berkumpul bersama kita. Dan kalau berpikir negatif, maka energi-energi yang negatif itu pula juga yang akan menyertai kita. Dan teori ini juga didukung oleh sebuah hadis, ya ayyuhan nasu ahsinu dzanna bi rabbil alamin fa innar robba inda dzanni abdi. Wahai manusia, berprasangka baiklah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Makanya Nabi Muhammad juga pernah bersabda, salah satu tanda doa dikabulkan adalah adanya kemantapan hati. Hati yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu salah satu tanda bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan kalau dalam dunia pesantren, growth mindset ini dimaknai sebagai bentuk ketabahan dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang dijadikan rujukan semua pesantren, itu pasti ngaji kitab ini, menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh ilmu itu ada 6. Itu yang dinazumkan anak-anak di pesantren itu kan ada alala tanalul ilma illa bisitatin, itu kan salah satunya adalah adanya istibarin, adanya kesabaran. Itu dinyatakan bahwa syarat untuk memperoleh ilmu itu ada 6. Salah satunya adalah istibarin, yaitu sabar, tabah. Sing awale ndak mudeng harus sabar, tetap berusaha. Nanti lama-lama Allah juga membuka, memfutuh hatinya, maka nanti lama-lama juga akan faham. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang bagaimana perbedaan antara pola pikir tetap dengan pola pikir berkembang di dalam dunia pendidikan. Kalau pola pikir tetap itu orientasinya selalu kepada hasil akhir. Yang diapresiasi dari siswa adalah hasil akhirnya. Anak dituntut untuk mendapatkan nilai bagus, yang nilainya bagus nanti dipuji oleh guru, diapresiasi oleh guru. Kemudian anak yang nilainya jelek, maka biasanya dimarahi, dianggap sebagai anak bodoh. Padahal kita tahu semuanya bahwa sekolah itu kan proses. Sekolah itu kan tempat bagaimana anak belajar untuk berproses. Kalau yang kita apresiasi hanya hasilnya saja, hanya hasil akhirnya saja, tanpa kita peduli terhadap prosesnya, maka lama-kelamaan anak-anak orientasinya juga selalu hasil akhir. Mereka akan melakukan segala cara supaya dapat nilai yang bagus, karena dia takut kalau hasilnya nanti jelek, dia tidak akan mendapat apresiasi, bahkan dimarahi oleh gurunya dan orang tuanya. Anak-anak khawatir terhadap bagaimana mereka akan dinilai dan takut tidak bisa memenuhi ekspektasi. Sehingga banyak dari anak kita yang ketika tes itu tidak bersemangat, dia hanya menunggu nilai dari temannya, alias contekan atau bersikap tidak jujur karena salah kita yang tidak mengapresiasi proses, hanya mengapresiasi hasilnya saja.
Nah, kalau pola pikir berkembang itu menilai bahwa sekolah itu adalah proses. Anak itu belajar berproses, sehingga akan menilai setiap kegagalan itu sebagai sebuah pelajaran yang bagus, supaya anak-anak itu berani untuk berusaha, berani untuk mencoba hal baru, sehingga diharapkan nanti ketika lulus anak juga sudah menjadi karakter mereka tidak takut mencoba hal baru. Anak-anak memaknai bahwa kegagalan adalah sebuah pelajaran. Selanjutnya, jika nanti kita menerapkan pola pikir terbuka dalam pembelajaran, maka kita akan mendapatkan 3 dampak positif. Yang pertama, akan menganggap bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Penelitian tentang otak itu menunjukkan bahwa kemampuan belajar seseorang lebih dipengaruhi oleh keinginan daripada kemampuan mereka. Memang ada anak yang pintar itu sejak lahir, gawan bayi kalau istilah Jawanya. Tapi kalau tidak diasah, kalau dia tidak tekun belajar, maka dia pasti akan kalah dengan anak yang sebenarnya tidak terlalu pintar, tapi dia tekun, dia selalu punya keinginan untuk menjadi lebih pintar, pasti akan kalah sama anak yang tekun tadi. Atau singkatnya bisa kita katakan bahwa pintar itu ada 2, yaitu pintar gawan bayi dan pintar karena ketekunan. Lah, mengenai hal ini mungkin ada satu contoh yang menarik, yaitu dalam video kemarin juga sudah kami sampaikan kisah tentang Adam Ho, bagaimana seorang anak yang awalnya diremehkan oleh gurunya, diremehkan oleh teman-temannya, dianggap bodoh, nilainya selalu jelek dari SD sampai SMP, tapi dia akhirnya berubah menjadi seseorang yang berprestasi, lulusan terbaik, masuk di kampus terbaik, dan sekarang menjadi salah satu orang terkaya. Ternyata level kognitif dan karakter seseorang memang bisa berubah tergantung keinginan dan perjuangannya masing-masing. Ada juga contoh bagaimana ada seorang ibu yang berusia 80 tahun bisa berhasil menghafalkan Al-Quran. Jadi dampak yang pertama yang akan kita peroleh nanti adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua yang akan kita peroleh adalah tidak apa-apa jika saya gagal, setidaknya sudah belajar sesuatu. Orang yang memiliki pola pikir tertutup jika mengalami kegagalan akan berhenti berusaha dan menganggap bahwa kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan dia. Alah, buat apa saya belajar nanti juga saya tidak paham. Nah, itu anak-anak dengan pola pikir tertutup. Berbeda dengan anak yang memiliki pola pikir terbuka, memaknai kegagalan adalah langkah kecil menuju keberhasilan. Kegagalan adalah sebuah tantangan untuk mencoba cara lain, dan kegagalan itu memberikan feedback sebagai upaya perbaikan, sehingga mereka tidak berhenti untuk berusaha sampai tercapai apa yang diinginkan. Kemudian dampak yang ketiga, nanti anak-anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pola pikir terbuka menjadikan seseorang untuk selalu berusaha memperluas wawasannya, baik dalam pengetahuan maupun keterampilannya. Memiliki sikap untuk terus maju dan membekali diri sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Ini yang paling kita harapkan Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang itu materi bisa dicari di berbagai cara, bisa lewat internet, bisa lewat YouTube. Yang penting anak-anak itu mau berusaha, butuh akan ilmu, sehingga anak-anak menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Terakhir, bagaimana toh menerapkan pendekatan growth mindset ini dalam pembelajaran? Ada 5 strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran. Pola pikir berkembang ini sangat penting untuk meningkatkan pencapaian peserta didik. Yang pertama, strateginya adalah ciptakan lingkungan kelas yang menerima kesalahan. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya sekolah adalah tempat siswa untuk berproses. Di semua proses pasti akan mengalami tahap kegagalan. Hargai dan apresiasi setiap kegagalan siswa. Berikan motivasi bahwa kegagalan adalah awal kecil untuk sebuah keberhasilan. Dengan sikap ini, ke depan
Kalau setelah lulus nanti anak akan memiliki karakter berani mencoba hal baru, tidak takut gagal, pantang menyerah sebelum tercapai apa yang diinginkan. Kalau di dalam sekolah proses itu tidak kita apresiasi, anak salah menjawab soal langsung kita marahi, kita anggap sebagai anak bodoh, maka sampai kapanpun anak tidak akan berani lagi mencoba hal baru, karena gagal itu kan sebuah kesalahan. Di sekolah mereka dibiasakan untuk memahami bahwa kegagalan adalah sebuah kesalahan. Jadi seandainya kita menerima setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa, bukan dalam artian kesalahan itu berbuat dosa ya, tapi kesalahan dalam mencoba hal, gagal dalam menjawab soal. Kalau kita apresiasi, kita tetap beri motivasi, maka insya Allah ke depan anak-anak akan menjadi hebat. Kemudian yang kedua adalah berikan dukungan pada proses, bukan hasilnya saja. Guru harus lebih sering memberikan dukungan pada proses, bukan pada hasilnya. Evaluasi terhadap murid sebaiknya terfokus pada perencanaan, proses, dan usaha kemajuan serta strategi siswa dalam menghadapi tantangan. Bukan kemampuan atau hasil yang dicapai. Hasil tetaplah penting ya Bapak Ibu, karena hasil itu sebagai pengirim pesan ke alam bawah sadar siswa bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, asalkan proses yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Buat apa anak dapat nilai bagus kalau caranya dengan cara yang curang, dengan cara mencontek, atau dengan cara curang yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ajukan tantangan kepada anak. Pastikan bahwa para siswa itu cukup tertantang di kelas. Buat mereka memahami bahwa tugas yang sulit adalah kesempatan untuk melatih otak dan mempelajari hal baru. Kita yakinkan pelajaran ini itu susah. Tahun kemarin kakak kelas kalian banyak gagal dalam pelajaran ini, tapi ibu yakin kalian ini adalah anak-anak yang hebat. Kalian pasti akan mampu menaklukkan pelajaran ini. Saya yakin kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, ibu selalu siap untuk mendampingi kalian. Dan yang terakhir juga pasang ekspektasi yang tinggi, ada hubungannya dengan yang tadi. Berarti katakan secara jelas bahwa Anda berharap banyak dari siswa-siswa Anda, bahwa kritikan juga akan selalu mereka dapatkan untuk memperbaiki diri. Saya menilai bahwa kelas ini adalah salah satu kelas terbaik. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Materi sesulit apapun, ibu yakin kalian akan mampu melaluinya. Karena saya lihat wajah-wajah kalian ini adalah wajah-wajah anak hebat. Kalian akan mampu asalkan kalian mau serius. Kalau ada sesuatu yang terlihat susah, ibu siap mendampingi. Nah, ketika anak-anak kita motivasi seperti itu, insya Allah anak juga merasa tertantang. Anak merasa aman jika melakukan kesalahan karena kita selalu mengapresiasi prosesnya. Dan akhirnya anak akan terbiasa menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang pantang menyerah, tidak takut bermimpi, tidak takut untuk mencoba hal baru, tidak takut berjuang sampai diraih apa yang diinginkan. Mungkin cukup sekian video ini Bapak Ibu. Nuwun sewu, kami tidak ada niatan menggurui, hanya kita ini belajar bersama. Jika ada salah dari kami bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.